Saya Stefanus Krismas Agung Trikusuma Adi, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Ilmu Komunikasi, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional. Sesuai bidang keilmuan saya, yaitu Ilmu Komunikasi dengan bidang peminatan manajemen komunikasi, maka di institusi ini saya mengampu mata kuliah komunikasi dan mata kuliah yang berhubungan dengan manajemen. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengajaran yang saya lakukan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu komunikasi yang mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan implementasi disiplin ilmu komunikasi pada bidang pelayanan kesehatan, khususnya pada program Diploma Teknologi Laboratorium Medis. Dengan mengambil berbagai topik dalam ilmu komunikasi yang relevan, mata kuliah ini akan menguraikan pengertian komunikasi antara manusia dan konteks penerapannya dalam bidang pelayanan kesehatan. Proses penyampaian pesan secara verbal ataupun non-verbal, pengembangan komponen komunikasi, serta berbagai hambatan yang harus diatasi agar komunikasi efektif. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain: 1. Mahasiswa mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 2. Mahasiswa mampu menyampaikan informasi pelayanan laboratorium medik melalui komunikasi secara efektif, baik interpersonal maupun profesional kepada pasien, teman sejawat, klinisi, masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep komunikasi dan promosi kesehatan berbasis individu dan masyarakat, berdasarkan nilai-nilai budaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Capaian pembelajaran yang dicapai dalam mata kuliah ini antara lain: mahasiswa mampu memahami konsep, pengertian, dan model komunikasi. Mahasiswa mampu memahami komponen-komponen komunikasi seperti sumber pesan, penerima, sarana, tujuan, umpan balik, serta hambatan dalam komunikasi. Mahasiswa mampu memahami cara berkomunikasi secara intrapersonal dan interpersonal, kelompok, organisasi, publik, dan komunikasi massa. Kemudian mahasiswa mampu memahami komunikasi kesehatan dalam konteks sosiokultural dan pelayanan kesehatan, dan mahasiswa mampu memahami pelayanan prima. Untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, terdapat beberapa sub-capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep, pengertian, model, fungsi, dan prinsip komunikasi. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik manusia komunikan. Mahasiswa mampu membedakan karakteristik pesan verbal dan nonverbal. Mahasiswa mampu menganalisis hambatan-hambatan dalam komunikasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kecemasan sebagai salah satu hambatan komunikasi. Mahasiswa mampu mengidentifikasi proses internal dalam komunikasi interpersonal. Mahasiswa mampu mempraktikkan komunikasi secara interpersonal dan publik. Mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi kesehatan dalam konteks sosiokultural dan pelayanan kesehatan. Mahasiswa mampu menjelaskan pelayanan prima dan memberikan contoh pelayanan prima dalam pelayanan kesehatan. Serta mahasiswa mampu menganalisis perilaku konsumen dalam rangka pelayanan prima. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, maka kuliah ini diimplementasikan dalam 11 bahan kajian, yaitu 1. Konsep dasar, fungsi, dan prinsip-prinsip komunikasi antara manusia. 2. Karakteristik manusia komunikan. 3. Karakteristik pesan. 4. Hambatan dalam komunikasi. 5. Persepsi yang menghambat komunikasi. 6. Komunikasi intrapersonal. 7. Pola hubungan dalam komunikasi interpersonal. 8. Pengantar komunikasi kelompok dan public speaking. 9. Komunikasi kesehatan dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan. 10. Perilaku konsumen. Dan terakhir, pelayanan prima. Pada tahap delivery, yang saya lakukan adalah mengirim bahan ajar yang disarikan dari berbagai literatur. Di antara berbagai macam literatur tersebut, ada beberapa yang menjadi literatur utama, antara lain Komunikasi Bisnis karangan Courtland L. Dove dan Tehil, kemudian
Communication Skill, karangan Ferguson. Kemudian Human Communication, karangan M. Burson dan M. Bruckner. Dan beberapa literatur dalam bahasa Indonesia seperti Psikologi Komunikasi Jaludin Rahmat dan Komunikasi Verbal dan Nonverbal, karangan Bapak Alo Liliweri. Tahap interaction dilakukan dalam 14 kali pertemuan di kelas. Ada beberapa teknik pengajaran di kelas menggunakan metode seperti diskusi kelompok, yaitu membagi mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian diskusi kelas, yaitu dengan menyajikan satu topik diskusi untuk dibahas langsung dalam kelas besar. Kemudian menggunakan model simulasi, baik secara kelompok maupun secara mandiri. Di tahap interaction ini juga didukung oleh platform daring, yaitu menggunakan Google Classroom yang terintegrasi dalam Learning Management System Stikes Nasional. Dan melalui media ini, diskusi dapat dilakukan di luar waktu pembelajaran kelas. Mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan pertanyaan atau gagasan melalui media lain. Untuk saat ini, media yang cukup lazim digunakan adalah media WhatsApp. Pada tahap evaluasi, cara yang saya gunakan untuk mengevaluasi pembelajaran ini telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester, di mana bobot penilaian mengacu pada pedoman akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional, yaitu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing mempunyai bobot 35%. Dan untuk tugas-tugas mempunyai bobot 30%. Penilaian dilakukan melalui observasi, unjuk kerja maupun tes baik tertulis maupun lisan. Dan instrumen yang cenderung saya pakai adalah menggunakan rubrik penilaian. Nah, berikut ini adalah salah satu rekaman aktivitas pembelajaran dalam salah satu topik, yaitu teknik presentasi atau public speaking. Ada semua pernah kehilangan ide, ya sudah menemukan ide sendirian, tetapi tahu-tahu hilang ketika akan disampaikan. Nah, itulah salah satu poin penting ketika kita akan presentasikan. Ya, jadi selama beberapa menit ke depan saya akan memberikan beberapa hal yang saya kira ini cuma poin-poin yang utama saja tentang presentasi sebagai pembekalan Anda nanti ketika melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Ya. Kita mulai dari hambatan dulu. Ya. Ada suara presentasi? Sudah? Di mata kuliah? Ya. Biasanya hambatan terbesar apa? Konsentrasi. Itu audiensnya siapa? Oh, teman sendiri ya. Ini baru teman sendiri, belum berhubungan dengan yang lain. Nah, dalam materi ini sebetulnya ya, ada beberapa hal yang nggak banyak sebetulnya ya. Kalau kita bagi dari unsur komunikasi ada dua hal, satu verbal, satu non verbal. Ya, verbal tahu ya, apa yang dilihat dari kata-kata. Non verbal ya di luar itu. Ya, banyak hal sebetulnya. Nah, yang menentukan sebenarnya verbal atau non verbal. Apa? Maaf saya buka aja ya, biar kita ekspresi. Ya, itu non verbal. Tetapi verbal itu sudah menentukan verbalnya di bagian yang mana. Ya, nanti kita bisa memilih kata. Tentu ketika Anda akan melakukan presentasi sudah membuat persiapan dulu, ya, membuat graf yang akan dipresentasikan. Tentunya apa misalnya? Poin-poin. Sekarang PowerPoint enak sekali ya. Bentar nanti ada beberapa tipsnya. Ya, nanti kita akan evaluasi apakah selama ini kita sudah membuat PowerPoint dengan baik. Ya. Jadi ketika saya akan menilai nanti ya, di bagian akhir itu biasanya soal verbalnya dari graf yang akan dikirimkan. Tetapi ketika Anda presentasi, saya akan juga menilai non verbal. Apa saja artikulasi, cetol ya, a i u e o nya. Ya. Jadi pastikan ketika ngomong jelas didengarkan, a i u e o nya jelas. Yang kedua gesturnya. Kita berada dalam medan yang cukup luas, ya, Anda harusnya bisa lebih bebas bergerak.
intonasi. Oke. Pernah baca dongeng ya? Nah, bacanya datar nggak? Enggak. Nah, yang datar itu nanti kalau Anda jadi MC acara resmi kayak wisuda gitu, itu juga ada intonasinya. Ya. Hadirin sekalian, itu kan cenderung datar. Nah, ketika kita menjadi presenter dalam kegiatan lain itu lebih mengalir. Jadi tidak datar, tapi ada volume keras atau pelan. Keras sekali maka baik, pelan sekali nanti kita akan melihat. Tetapi yang pasti ya, harus bisa didengarkan oleh audiens. Jadi upayakan kalau misalnya kecil ya ini kedengaran dengar. Ya, jadi upayakan bahwa suara yang kita sampaikan atau kita keluarkan itu bisa terdengar dengan baik oleh audiens. Kemudian ekspresi, memastikan wajah kita tidak datar saja. Apalagi kalau jam-jamnya itu jam-jam yang mungkin jam siang dia nggak ngantuk. Ya, pastikan kita bisa mengajak audiens, kan kayak ngajak ngobrol. Cuman bedanya banyak. Kemudian kontak itu artinya kita berinteraksi dengan audiens. Meskipun kita mempresentasikan ya, yang bawa material kita loh, tetapi pastikan bahwa audiens juga diajak ngobrol. Minimal kita tatap gitu ya. Jangan cuma lihat ke sini dibaca, saya. Tetapi audiens juga diajak berinteraksi dengan cara apa? Mata-mata. Terus apa lagi? Saya nggak pakai ini semua ya. Nah, itu penting sekali ya. Jadi pastikan kita mengenal audiens kita atau menyapa tepat persis. Ya, misalkan kalau di acara seminar kan suka ada itu, jadi langsung Bu Ani, ya. Pak Yusuf, apa sudah jelas langsung nggak akan terputar ya. Kalau banyak mbaknya yang baju hijau, hijaunya ada berapa itu ada susah. Karena saya juga akan melatih bagaimana artikulasi dan volume suara Anda. Nah, maka setiap slide nanti saya minta satu persatu kalian membaca. Silakan dari yang paling bebas. Baca saja. Prinsip presentasi. Misi, sasaran misi, tujuan dan penggunaan suara kita ambil. Walaupun jadi karena itu sebaliknya. Parasisme, kalimat sejenis disejajarkan dan pengulangan gagasan atau kalimat sebelumnya. Titik berat, bagian penting yang harus diperhatikan. Ya, oke. Volumenya gimana? Kurang Ya. Satu kata. Intonasinya bagaimana? Atau si kata sudah itu enggak catatannya. Jadi pastikan ketika membuat slide presentasi, definisi nggak usah semuanya, pusing nanti audiensnya. Ya tidak boleh diubah, Pak. Tidak boleh diubah. Jadi harus seperti itu. Maknanya. Oke, ini tadi kok. Ini poin-poin. Kalau misalkan data, namanya manipulasi gitu ya. Undang-undang pasal itu dibiarkan adanya. Ya, hadis, ayat, suci apa juga biarkan. Tapi kalau poin-poin di materi ini ya, harus poin-poinnya saja. Sekarang saya mau tanya, ketika Anda memaparkan pakai PowerPoint, ya, ganti slide biasanya kata pertama yang disebutkan apa? Selanjutnya, kemudian, oh iya, pertama ya, ada yang sering dengar ya? Klik, ya di sini saya akan menyampaikan, lagi di sini saya akan menyampaikan, di sini diulang-ulang, terus ada banyak sekali kata sambung yang bisa kita gunakan. Pasti ada hal-hal penting yang harus didapatkan penekanan.
caranya menekankan bagaimana? Kalau menurut suaranya, volumenya diganti ya. Oke. Ya. Lebih keras lagi. Ininya, tadinya saya ngomong begini, suaranya sih, volumenya sini. Tapi ketika mau pas waktu, nah, dengan gaya, ya ada namanya sini. Pertimbangan utama presentasi, struktur bicara versus waktu, pembukaan, isi, penutup. Baik, intonasinya gimana? Mana ya? Saya akan menjelaskannya. Intinya kalau kita presentasi itu cuma mau mempresentasikan struktur apa yang akan kita sampaikan. Tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya toh? Sudah tahu besok alokasinya waktu berapa? Kita presentasi. Yang atur siapa? Nah, itu pastikan pas ya. Karena pas struktur yang akan kita bicarakan hanya 3 bagian: pembukaan, isi, sama penutup. Nah, berarti manajemennya harus diatur. Kalau 15 menit, pembukaan mau menit. Waduh, pembukaan 5 menit nanti isinya 10 menit atau 5 menit. Kalau pembagiannya rata ya iya, masa 15 menit pembukaan 5 menit, isi 5 menit, penutup 5 menit. Ya, isinya enggak akan selesai dibahas di situ. Ya. Ini struktur pesan, gayanya seperti apa menyusun pesan. Kalau sekarang ada PowerPoint sudah tercantum di sini. Ya, tapi sebelum dituangkan dalam PowerPoint, ada baiknya kita membuat outline seperti ini. Nah, pembukaannya, biasanya pembukaannya apa? Definisi. Wah, berat sekali definisinya. Pembukaan itu harus yang membuat audiens itu terkesan. Ya. Jadi kalau langsung masuk definisi, kira-kira terkesan nggak? Enggak. Jadi misalkan saya pakai ini, ya, silakan dibaca. Iya. Kalau misalkan Anda pilih dari ketiga model ini, mana yang benar untuk bikin outline? Atau jangan nggak pakai ini, langsung di PowerPoint. Yang singkat ya. Kalau Anda memang menguasai bidang Anda, pakai ini. Isi. Isi upaya menjawab kebutuhan audiens. Pertama sistematis, 2 informatif atau persuasif atau rekreatif, 3 bahasa sederhana. Sistematis. Isi tadi ya, kita sudah menetapkan tujuan presentasi ini untuk apa, maka isi arahnya adalah bagaimana kebutuhan audiens. Kita presentasi harus memang sesuai dengan kebutuhan audiens. Dia butuh nggak sih informasi tentang kesehatan audiens? Nah, supaya bisa dicerna dengan mudah, maka harus sistematis. Maka tadi dibuat poin-poinnya. Nah, ketika ambil teori, nanti tolong dibahasakan secara sederhana. Atau pilih teori yang paling mudah untuk disaji. Selain teori ada lagi istilah. Oke, kalau memang istilah itu ada padanannya, tahu ya ada padanannya ya, ada bahasa yang sering digunakan secara umum, nah itu bisa digunakan. Tapi kalau nggak ada, ya sudah ditampilkan saja. Misalkan peristiwa kalau pengambilan darah itu kalau nggak ada namanya, nah itu ada istilah bahasa Indonesia.
yang terjadi karena yang pertama, sudah oke belum? Ya? Yang sebelah Ya. sudah? Itu maksudnya dalam apa namanya, kan yang pertama itu apa? Ya, sama. Terus itu sudah apa ya, kayak istilahnya memenuhi standar kalau bahasa tubuh presentasi atau gimana Pak maksudnya? Iya, sudah memenuhi standarnya bahasa tubuhnya. Mungkin sudah Kak? Sudah. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Kalau dua, yang mana? Loh, kenapa? Karena harusnya kalau itu kan tegak, terus apa ya, kayak benda itu sejajar gitu loh Pak. Oke. Mungkin kalau yang digerakin saling aja gitu. Oke. Ini kelihatannya kayak tertekan. Ya. Nomor 3. Nomor 3 mungkin sudah Pak. Masih mungkin. Oh. Nah, kita lihat ya ekspresinya. Saya kira ekspresinya jadi di depan kamera ya bagus semua ya Mas. Ekspresinya pasti oke semua. Sehingga ekspresi itu sesuai dengan mood. Ya, tadi saya sampaikan tentang mood, ya. Pastikan itu ekspresif bagi Anda. Ya, tetapi juga alamiah, tidak terlalu over. Kemudian gerakan tubuh lainnya. Yang dua jelas ya. Ini kayak apa sih kalau pegang gue? Ini kayak rocker gitu. Mungkin kalau nyanyi itu tidak masalah seperti itu, dia bebas. Tapi ketika presentasi, apa? Ini harus bukan dua tangan. Biasanya satu ya. Yang satu apa? Iya, bergerak. Dan pastikan tidak melandai seperti gambar pertama. Sebetulnya ini tidak bergerak. Jadi batasnya mana sih? Bintang. Nah, ketika Anda ini kalau mau bawa sesuatu itu sangat membantu, misalnya bawa alat peraga itu sangat membantu. Daripada ini itu bingung ya kadang-kadang ya. Satu programming, kalau programming udah oke masih di sini. Ini kan di sini ya, dari programming ini loh. Satu programming, satunya standby di sini. Dan dia akan mengarahkan. Kita bisa pakai teknik chopping. Chopping ini gerakan seperti ini. Nah ini menunjukkan. 1, 2, 3, kan cuma ini Pak. Nah, satu level saja. Kemudian kalau ada posisi ya, ada poin, jangan pakai poin, jangan pakai gambar, tapi pakai angka, mungkin nah, 1, sehingga kita bisa ikut. Tapi kalau pakai balik gambar itu, kan bingung. Jadi kalau 1, 2, 3 ini sangat benar. Yang paling sering copy. Ini tatapan mata ini jaga kontak. Tidak fokus ke yang kalau ini mau membaca boleh ya kali-kali. Tapi ini jangan kesan ya, mengingatkan saja. Sebagian besar harus sudah Anda pahami dalam pikiran masing-masing. Mau di dalam batin boleh. Katanya kalau dari hati itu lebih lancar. Lebih lancar daripada pikiran. Boleh, tapi 80% ini Anda sudah bisa menyampaikan apa harus. Kalau definisinya panjang ya, kita satu-satu audit baca saja. Gitu ya, Anda sedikit sambil istirahat, saya baca. Nanti Anda tidak membahas. Kan intinya Anda harus sudah tahu definisi itu maksudnya apa. Ya, seorang presenter itu bukan membaca ulang, tetapi memberikan makna kalau ada definisi seperti itu. Ini artinya apa sih? Teori ini artinya apa sih? Jelaskan. Yang membacakan boleh auditnya silakan dibaca. Nah, tapi hati-hati ya, nanti kalau audiensnya sepuh-sepuh ya, pastikan semuanya tidak kita huruf. Nanti pasal motor kita huruf longsor. Ini harus dilatih pakai jam terbang. Saya masih beberapa kali mengalami ngeblend. Sering muncul ya. Itu kadang tidak kita sadari. Nah, yang bisa nanti saya terbang. Makin sering ada presentasi di depan publik. Apalagi poinnya sama gitu ya, poin-poinnya sama. Wah, bisa sekali nanti. Apa itu? Jadi ngomong apa itu? Mungkin, nggak boleh. Ini kata aku mungkin, kira-kira. Jadi kalau misalkan itu belum pasti gimana?
Kira-kira ya, kira-kira kalau memang belum pasti gimana sih? Katanya memang belum pasti lah. Ya, ada datanya berkisar antara sekian sampai sekian. Itu kan meskipun sama-sama. Apa namanya? Nah ini ya, namanya ini fill mengisi. Ya. Jadi mengisi kekosongan. Kita kadang-kadang suka komplain maka suka ada fill. Nanti untuk latihan prestasi besok siapa? Hitung fillernya berapa? Nanti kalau misalkan kurang dari 10, teman Anda layak untuk ditraktir atau mendapatkan hadiah gitu ya. Nah, jajan aja, ayo kita latihan mengurangi filler. Ini soal catatan. Kalau awal-awal ya itulah 10 slide. Ya, 1 slide misalkan 3. Yuk, filler dulu nggak boleh lebih dari 30 ya, misalkan. Tadi di mata tangan. Berani di mata tangan? Wah, ya gak usah pakai kuil. Ya, terakhir, ada banyak sekali poin-poin yang harus diperhatikan ketika kita membuat slide presentasi dengan PowerPoint. Bisa memberikan 5 poin saja. Pertama, sebetulnya satu slide itu satu pikiran atau satu konsep atau gagasan. Jadi kalau nggak bisa, ya sudah. Jangan ngumpul jadi satu, pusing nantinya. Konsep itu kan sudah kompleks. Jumlah kata kan sangat terlalu banyak. Karena ini poinnya harus powerful. Poinnya harus punya power. Kalau cari bikin improvisasi itu pikirnya biasanya gimana? Improvisasi nggak mikir. Begitu ini bukan improvisasi. Ya, tapi ya, ada beberapa hal yang bisa Anda gunakan sebagai improvisasi. Dan yang paling banyak adalah pengalaman. Jadi semakin banyak pengalaman Anda ya terkait dengan topik yang Anda buat, semakin mudah Anda berimprovisasi. Saya kira sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Demikian cuplikan kegiatan pembelajaran saya dalam mata kuliah komunikasi sebagai bagian dari pernyataan diri saya untuk unjuk kerja pada Dharma Pengajaran. Semoga video ini bermanfaat. Rahayu.